Mimi pernah hamil kembar dan keguguran di umur 3 bulan. Bu, maaf ya Bu, bayinya nggak berkembang, ya jantungnya udah nggak ada. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya. Nah, jadi Mimi tuh setiap hari minum obat-obat kayak vitamin-vitamin, terus kayak obat-obat menambah hormon. Karena kan Mimi kan mau program, jadi prosesnya adalah setiap kalau misalnya kita mau program sebulan sebelumnya itu, nah ini sebulan sebelumnya itu kita harus udah minum obat-obat kayak vitamin-vitamin hormon. Aduh, tapi bikin mood aku jadi jelek banget. Jadi kayak kadang-kadang tuh nggak tahu ya apa karena kebanyakan minum vitamin terus jadi kayak bikin mah, terus jadi kayak bikin cemas gitu. Kadang-kadang tuh suka mikir-mikir yang aneh-aneh gitu, kayak kadang-kadang sedih, kadang-kadang tuh stres, kadang-kadang tuh kayak happy gitu. Jadi aneh gitu loh. Tapi emang Mimi tuh pernah dulu waktu Danila kan dulu bayi tabung juga ya awal. Jadi emang gitu, waktu hamil lebih parah lagi waktu disuntik-suntikin itu. Terus kayak kita tiba-tiba kayak nangis. Nanti lagi mandi bisa nangis loh. Bisa-bisanya tadi malam dia Mimi tuh WA. Gimana isinya, Dek? Dek, mental kakak tuh kayaknya lagi stres, terganggu, Dek. Apa yang gue pikirkan, Dek? Kata coba lah. Padahal nggak ada apa-apa. Udah kita di rumahnya. Terus udahlah nggak usah dibalas lah. Udah biasa, tanda emot nangis 2. Dinda, kayaknya kakak udah agak stres deh. Otakku tuh kayak mikir terus gitu aneh-aneh. Apa karena mah juga lagi parah, sakit banget rasanya, kayak mikirin mau di stop nggak bisa. Coba. Tahu nggak? Tadi malam, aku tuh 2 malam ini aku sampai dibawa jalan-jalan tahu sama suamiku. Jalan-jalan keliling-keliling sini. Jadi kayak anak kecil yang nangis. Gitu kan, nanti udah diem. Nanti kan nggak ngerti, makanya ya udah. Nggak, tapi kan nggak tahu ya. Biasanya kalau misalnya mau mens kan udah parah ya, Kak. Cewek kan lagi PMS tuh kan parah ya. Maksudnya kita kan lagi mood. PMS udah dapat, udah mens. PMS tuh kan parah. Makin kita mau minum obat hormon ini makin, aduh kayak makin berarti ngaruh banget loh. Nah, jadi ya, nih ya Mimi kasih tahu ya. Nah, Mimi kan mulainya itu kan Juni. Nih Juni ya, mulainya di Juni. Terus udah gitu, sebulan sebelum Mimi program, Mimi harus udah minum obat dari tanggal 1. Pokoknya Mimi udah minum, ini kan sekarang tanggal berapa? 9 ya. Nah, Mimi udah minum ini 9 hari. Jadi udah bener-bener apa ya, setiap hari banyak banget yang diminum. Jadi misalnya gini, kita ada vitamin D itu kita minumnya harus 4 loh sekaligus. Harus yang 4.000. Terus udah gitu ini folic acid itu harus 2. Terus ini ada Q10 ini kayaknya kayak obat hormon juga sih ini. Kayak vitamin gitu, ekstrak gitu biar supaya hormonnya bagus gitu loh, naikin hormon. Misalnya hormon kita biar programnya bagus. Ini tapi kayaknya di sini nggak ada. Ini adanya ini dari luar kemarin, dari Kuala Lumpur. Kan ini kan programnya di Kuala Lumpur. Ini harus minum 1. Nah, ini yang kayaknya bikin mah ini deh. Terus minum lagi. Nah, ini ya, tuh. Nih. Terus kita minum ini loh, vitamin ikannya ini gede banget. Kayak batu. Nah, ini 2. Terus ada zinc lagi. Nah, ini diminum sekaligus. Nah, jadi nanti prosesnya adalah, jadi setiap orang yang mau program nih ya di Juni. Nih, ini penting banget ya. Jadi berapa sih harganya? Tapi kalau harga detail nanti setelah Mimi sampai Kuala Lumpur, nanti Mimi bakal kasih tahu nanti untuk yang next IVF. Tapi ini prosesnya aja ya. Jadi prosesnya itu misalnya gini, kita program itu kita harus 3 bulan sebelum program atau paling lama 2 bulan sebelum program kita harus udah temui dokter di Kuala Lumpur. Kita cek dulu nih keadaan rahim kita tuh baik nggak, atau perlu dioperasi nggak, atau misalnya masalahnya apa. Nah, itu sebelum kita bayi tabung kita harus selesaikan dulu masalah-masalahnya gitu dulu. Terus kalau dulu Mimi itu ada yang namanya jepit saluran tuba. Nah, kalau di sini tuh nggak ada, harus dipotong. Kalau di sana Mimi operasi. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi. Terus
Terus kalau Mimi kan darahnya kental ya. Jadi itu berpengaruh juga semuanya. Masalahnya apa? Darah kental kita itu harus kita minum obat pengencer darah 2 bulan sebelum kita program. Jadi kita cari dulu masalahnya apa. Jadi kita nggak bisa serta-merta kita tiba-tiba sampai sana kita harus program, nggak bisa. Jadi 2 bulan sebelum kita program, kita harus udah menemuin dokter yang bakal kita program. Nah kalau di Indonesia juga gitu sekali ya. Nah jadi nanti gini. Kita prosesnya adalah hari kedua kita menstruasi. Misalnya Mimi mensnya tanggal 8. Tanggal 9 hari kedua Mimi udah langsung terbang ke Kuala Lumpur. Lagi mens gitu harus dicek di USG dari bawah tuh. Dia punya sel telur, dia punya rahim, udah setebal apa, dokter lebih tahu. Terus kayaknya ketebalan rahim itu diukur semua, ketebalan rahimnya udah setebal apa, terus nanti sel telurnya udah segimana. Nah nanti udah tanggal hari kedua kita mens, nanti Mimi disuruh balik lagi seminggu setelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 16 Mimi balik lagi yang kedua. Terus yang ketiga kali baru dimasukin tuh yang namanya embrio. Seminggu setelah tanggal 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah tanggal 23 bulan depan nanti dimasukin tuh yang namanya embrio di perut Mimi. Nanti Mimi bakalan stay di sana selama 2 hari karena kalau misalnya abis dimasukin embrio gitu, kita nggak boleh yang terlalu kayak banyak aktivitas atau terbang. Sebaiknya kita harus istirahat dulu. Ya sehari lah, semalam minimal, atau 2 malam paling bagus di sana. Biar supaya yang namanya baru dimasukin embrio itu kan dia kayak mencari dinding untuk dia nempel kan. Kalau misalnya dia nempel, bakal terjadilah anak. Tapi kalau dia nggak nempel, itu tidak akan terjadi kehamilan. Jadi usahakan banget yang namanya abis kita masukin embrio, kita nggak boleh kayak terlalu kayak lompat-lompat naik turun tangga. Tidak disarankan, lebih bagus istirahat, lebih baik biar supaya si calon embrio itu, calon anak itu dia bakal nempel ke rahim dan bakal terjadi pembuahan anak. Setelah tanggal 23 dimasukin, tanggal 25 Mimi pulang ke Indonesia. Seminggu setelah ini baru kita cek yang namanya cek kehamilan. Kita positif nggak? Kalau misalnya garisnya 2, terus BHCG atau apa ya, dia tuh tinggi, nah itu hamil. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 30 nanti 30 Juni Mimi udah bisa tahu apakah embrionya itu berhasil hamil atau enggak nanti setelah tanggal 30 ini. Dan setelah hamil juga nggak serta-merta selesai gitu aja, karena Mimi pernah punya pengalaman waktu hamil yang pertama. Mimi itu sebelum Danilo ya, Mimi pernah hamil kembar dan keguguran di umur 3 bulan. Ini yang kemarin yang hamil kembar, dia ada 2 dia anaknya. Ada 2 anak, yang 1, 2. Nih, 1. Ini yang A, ini yang B. Nah yang A-nya lebih besar daripada yang B-nya. Dia 1 kantung, jadi kayak hamil identik gitu loh. Nah ini dia keguguran nih di umur 3 bulan. Nah ini udah nggak ada lagi denyut jantungnya. Jadi emang udah hamilnya itu udah nggak bisa diselamatkan. Sedih banget rasanya, hancur. Kan gini ceritanya, Mimi kan kayak ngeflag gitu, terus habis itu Mimi ke dokter. Dokter bilang, oh ini denyut jantungnya ini kayaknya kurang kuat gitu kan. Dia kan di atas 90 baru kuat. Dia di bawah 90 kayak lemah gitu loh denyut jantungnya. Terus Mimi dikasih obat pengencer darah. Itu Mimi belum tahu tuh kalau Mimi punya yang namanya pengentalan darah. Setelah Mimi dikasih obat pengencer darah, 2 minggu kemudiannya baru ketahuan kembar. Wah ternyata kembar gitu. Wah seneng banget dong rasanya, udah diteleponin semua. Dan jantungnya udah bagus katanya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Ternyata setelah itu nggak boleh diberhentikan tuh obat. Setelah udah bagus, namanya Mimi nggak paham ya. Setelah Mimi pikir itu udah bagus, obat pengencer darah itu Mimi nggak terusin, Mimi stop. Dan ternyata setelah 2 minggu kemudiannya dicek, dokter itu lama banget gitu, tau nggak? Mimi tuh sampai ingat sampai sekarang, lama banget ngeceknya, lama banget gitu kan. Maksudnya dokter itu kayak cek terus di mana jantungnya gitu mungkin kali ya. Terus mau ngasih tahu gitu kayak gimana gitu, rada berat gitu kali ya, namanya dokter. Terus udah gitu, Bu, maaf ya Bu, bayinya nggak berkembang, jantungnya udah nggak ada. Hah?
Mimi langsung astagfirullahalazim, ya Allah dok, ngucap segala macam, ngucap entah apa-apa, ya Allah, sampai nangis itu gimana gitu, kayak nangis banget gitu loh. Terus sampai kayak ya ampun, kayak gak nyangka. Terus kata dokter gini, ini harus cepet-cepet dikuret ya bu, soalnya nanti takutnya berpengaruh untuk kehamilan berikutnya gitu. Tapi yang namanya ibu, baru jadi ibu lagi ya, pertama kali jadi ibu ya kan, aku tuh kayak nggak sanggup, nggak mau untuk ngeluarin anak aku gitu loh. Kayak aku tuh ngerasa mereka tuh masih hidup di dalam gitu. Terus sampai suami bilang kan, aku nangis di rumah, nangis ngurung di kamar sampai berapa ya, sebulan kalau nggak salah, sebulan tuh kayak nggak kemana-mana gitu, ngurung diri di kamar, kayak ngerasa berdosa sama diri aku sendiri, kayak aku yang buat semua ini terjadi gitu loh. Kayak aku tuh ngutuk diriku sendiri gitu. Kayak aku yang ngebuat anak-anak aku tuh di dalam perut aku tuh sampai gak ada, sampai meninggal karena aku lalai. Karena pada saat itu aku stop obat itu. Tapi kata dokter sebenarnya bukan karena itu aja, bisa jadi karena kelainan kromosom. Sampai kayak ya ampun, ya Allah. Terus aku tuh nggak mau ngeluarin anak aku loh di dalam perut itu sampai 3 minggu lebih loh. Aku nggak ngeluarin di dalam perutku, sampai suami tuh bujuk-bujukin, sayang itu nggak boleh, kamu mau hamil lagi nggak? Kalau misalnya kamu nggak mau hamil lagi ya terserah kamu, tapi itu kan menjadi penyakit di dalam, jadi bangkai. Jadi kalau misalnya nanti nggak dikeluarin bisa jadi kista, bisa jadi daging di dalam. Karena kan itu emang harus dikeluarin, karena itu udah jadi anak, udah jadi daging gitu loh. Dia emang harus dikeluarin, nggak bisa nggak dikeluarin karena kan dia udah gede. Jadi nggak bisa cuman kayak minum obat peluntur gitu. Jadi emang harus dikuret karena dia udah lengket di dalam. Ya ampun, sedih banget rasanya, bener-bener sedih banget. Akhirnya setelah dibujuk-bujukin suami, ya udah aku kuatin diri aku, terus ya udah akhirnya dikuret ya udah gitu. Akhirnya setelah 2 bulan berikutnya ke Kuala Lumpur lagi, program lagi, akhirnya tuh ya udah alhamdulillah dikasih. Tapi ya sebenarnya pada saat aku dikasih cobaan itu tuh bener-bener aku dikasih pelajaran hidup banget. Mungkin kalau misalnya pada saat itu aku nggak dikasih begitu, mungkin aku sekarang itu nggak seperti kayak sekarang, kayak misalnya lebih mengerti kehidupan, lebih bersyukur, lebih kayak rendah hati. Karena kita tuh dikasih cobaan itu yang bener-bener buat kita tuh sadar gitu loh, sadar kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh sebagai manusia tuh cuman ya udah, kita cuma bisa berencana, Tuhan sebenarnya yang ini semuanya. Tapi sebenarnya aku sadar setelah Danilo lahir, sebenarnya rencana Tuhan yang udah Tuhan takdirkan ke manusia tuh lebih indah daripada rencananya manusia gitu loh. Semua lebih indah, tapi karena kita nggak ngerti aja. Pada saat Danilo lahir, ya Allah, itu kebahagiaan yang aku rasa itu double, luar biasa, double banget. Karena aku pernah ngerasa kehilangan pada saat Danilo lahir ke dunia. Itu momen paling bahagia di dalam hidup aku. Nggak pernah aku ngerasain kebahagiaan yang luar biasa seperti itu, nggak pernah. Makanya kata suami kan juga gitu, aku juga ngerasain, sayang kita kemarin dikasih kehilangan anak pernah pada saat Danilo lahir, dan dia lucu, pinter, ganteng, terus udah gitu luar biasa banget. Dan kebahagiaan yang kita rasa itu lebih luar biasa. Dan aku lebih menghargai titipan Allah, lebih menyayangi, lebih ngerawat sepenuh hati. Sampai aku tuh di rumah dulu malam-malam aku begadang, nggak pakai babysitter ya, kalau malam full sepanjang malam aku begadang, kayak ikhlas banget, kayak lebih ini buah hati aku loh gitu. Apalagi kan aku pernah kehilangan juga, dan dikasih Allah itu ganti yang apa ya, yang lebih indah gitu loh. Nah makanya kalau kita sebenarnya kadang-kadang kita dikasih cobaan nih, kita dikasih kehilangan, misalnya kita dikasih apapun kehilangan, kadang-kadang kita harus bersyukur aja, ya Allah, kita berdoa, ya Allah gantilah semua ini dengan yang lebih baik gitu loh. Karena kan Allah tahu ke depannya seperti apa. Pada saat aku kemarin dikasih cobaan itu ya, kalau dulu mungkin aku udah ngabok-ngabokan, aku udah ketemu teman aku udah nakal lah, maksudnya udah ketemu, udah ke klub, udah kemana-mana. Tapi pada saat kakaknya Danilo itu aku keguguran, aku sama sekali kayak aku tuh sholat aja, nangis sholat. Nah disitulah mulai aku tuh oh iya gitu, mungkin Allah kasih aku kayak gitu biar supaya kedepannya kayak sampai sekarang aku tuh paham, aku tuh lebih ngerti, aku tuh lebih rendah hati, aku tuh lebih nggak sombong, aku tuh lebih semuanya. Pelajaran hidup banget itu di awal itu. Pertama kali pelajaran hidup yang paling aku terima itu pada saat aku kehilangan anak itu. Mungkin kalau misalnya Allah kemarin nggak kasih aku cobaan itu, mungkin sekarang aku masih kayak bimbang, gampang diajak pengaruhin teman-teman hal-hal yang negatif. Mungkin misalnya entah
ke klub lah, ke mabok lah, apalah mungkin. Tapi kalau pada saat itu nggak dikasih cobaan itu, nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana sekarang. Tapi setelah itu aku ngerti, terus dikasih anak lagi sama Allah, dikasih ganti yang lebih baik lagi setelah aku kehilangan, dan aku lebih bersyukur, lebih wah ini tuh luar biasa banget ya Allah udah kasih gitu. Terus keluarga yang happy, anak-anak yang baik gitu, dan semuanya itu lebih, ya pokoknya sesuatu hal yang harus disyukurin, dan itu lebih indah dari apapun sih, dari apapun. Karena anak ya, sebenarnya rezeki yang paling tinggi itu adalah anak-anak yang soleh. Uang itu nomor kesekian sih, jadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan nanti anak-anakku jadi anak-anak yang soleh. Amin. Ya, jadi sebenarnya tips dari aku untuk orang-orang yang lagi program kehamilan, yang lagi program bayi tabung atau inseminasi atau apapun itulah. Jadi dibutuhkan kerjasama antara suami istri yang baik gitu loh. Jadi emang kita harus kasih tahu ke suaminya, sayang, nanti aku ketika aku lagi program, mungkin nanti aku bakalan turun naik. Nah, nanti dibutuhkan suami yang lebih sabar gitu. Tapi kadang-kadang istri juga harus kadang-kadang juga ngerti gitu loh. Jangan terlalu dibawa-bawain banget. Jadi kita harus kadang-kadang lawan. Tapi kadang-kadang nggak bisa, susah sih. Jadi emang butuh bener-bener ekstra suami yang kerjasama untuk bisa bikin mood baik lah. Dan kita juga sendiri juga harus kayak ya bikin suasana hati kita enak aja lah gitu. Makan makanan yang seneng, enak, yang kita suka gitu. Apalagi nanti badan udah tambah gendut kan. Aduh, pokoknya bakal dilewati dengan nggak ngerti juga sih. Tapi mudah-mudahan sih suami-suami di luar sana juga udah paham. Kalau suami Mimi kan udah paham banget kalau Mimi itu kayak gimana. Nanti dibawa jalan-jalan, atau dibeliin coklat kah, atau apa kah, atau es krim kah, atau apa, ya gitu, kayak anak kecil aja gitu. Jadi udah ready. Nanti kalau misalnya untuk detailnya, harganya berapa kalau di Kuala Lumpur ya, semua seperti apa, nanti Mimi bakal kasih tahu. Mimi mau minta sama dokter tuh rinciannya apa aja, semua obat-obatnya apa aja, berapa harganya, semua detail Mimi mintain ya. Tapi kalau sekarang Mimi belum tahu banget sih berapa. Mimi kemarin lupa nanya. Ini setiap hari loh diminum. Ini masih mending obat-obatan. Ini belum obat-obatan ya, ini masih vitamin loh. Obat-obat hormon. Nanti obatnya itu bakal diminum pada saat Mimi ketemu nanti tanggal bulan depan. Itu lebih banyak lagi. Ini masih vitamin-vitamin doang, vitamin-vitamin kayak nambah hormon gitu. Ini belum apa-apa, belum say ya. Nanti tanggal pada saat udah mulai start nih mens yang bulan depannya udah mulai start hari kedua, itu baru dikasih obat. Itu obat-obatannya kayaknya banyak banget kata dokter kemarin. Soalnya kan kalau yang biasa kan dia suntik-suntik, tapi kalau Mimi yang udah pakai embrio yang udah di frozen itu, yang udah dibekuin, itu nggak perlu disuntik, dia perlunya minum obat doang. Tapi itu luar biasa, pasti banyak. Begitu dulu tips-tips dari Mimi, cerita-cerita dari Mimi, pengalaman dari Mimi. Karena banyak banget di DM Mimi tuh orang-orang pada nanya, "Mi, gimana sih prosesnya gitu." Nanti Mimi bakal update terus kok. Bakal Mimi kasih tahu sama kalian. Mudah-mudahan yang nonton ini, yang belum punya anak, pejuang garis 2, bisa segera dimudahkan ya, amin. Bisa segera punya anak, momongan, amin. Bye-bye, sampai ketemu lagi.